Kami bersuka Tuhan, sebab semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh Allah yang sangat mengerti kami. Tiada Allah lain yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Haleluya. Terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, pengorbananmu Tuhan, dengan dapat ku mengerti pengorbananmu Tuhan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Bagiku, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sungguh indah, katakan sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Hampir segalanya dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, besar kau indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Haleluya, kami hampiri tatamu Tuhan. Tiada yang lebih indah selain kami mendekat padamu. Tiada yang lebih indah Tuhan, kami memujimu. Kami hampiri tatamu ya Bapa. Kami yakin Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau yang menjamah setiap kami ya Bapa. Kau yang beracara Tuhan. Kau yang diagungkan, Kau yang layak ditinggikan, dipuji dan disembah Tuhan di tempat ini Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu yang nampak Tuhan. Karena kami percaya Bapa, 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu, Kau ada di tengah-tengah mereka Tuhan. Kami percaya Bapa, kami datang Tuhan memiliki kerinduan Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kesempatan ini Bapa. Kami mengucap syukur Bapa kebaikan-Mu Yesus. Biarlah Tuhan kami berserah semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Waduh kayaknya belum semangat nih. Shalom semuanya. Shalom. Udah bangun semuanya? Nggak kelihatan. Oke. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang ke bait-Nya. Amin. Dengan pujian, dengan ucapan syukur. Haleluya. Katakan datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur.
sebab Tuhan itu baik. Amin saudara-saudara. Amin. Kebaikannya melebihi segalanya. Amin. Amin. Masukkan bangga bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku. Amin. Pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Dengan segala keberadaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang ambil alih hidup kami. Sebab kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Sebab karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau
Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau membuat setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu Tuhan. Glory Jesus. Ku serahkan semuanya Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu Tuhan. Haleluya. Yesus, ku milikmu Tuhan. Ku milikmu Yesus. Semua kebangkitanku serahkan padamu Tuhan. Kami kepunyaanmu. Yesus, haleluya. Ku milikmu Tuhan. Ku milikmu. Ku milikmu Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus. Gloria Roh Kudus, sungguh kami milikmu Tuhan. Kami bukan cuma sekedar milikmu Bapa, tapi kami adalah kebanggaanmu. Kami adalah biji matamu ya Roh Kudus. Engkau memperhatikan setiap hidup kami sekarang dan selamanya. Kami berserah sepenuhnya di dalam tangan Kau, tangan kuasa-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami Bapa, milikmu, kepunyaanmu, kepunyaanmu Yesus. Tiang awan dan tiang api menyertai setiap langkah kaki kami. Roh Allah yang hidup tinggal dalam hidup kami. Kemanapun kami berjalan, kami terantuk batu, kami masuk ke dalam lubang, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik, Allah yang memperhatikan kami lebih dari apapun Tuhan. Kami bukan sekedar milikmu, tapi sekali lagi Bapak, kami kebanggaanmu. Kami biji matamu Roh Kudus. Engkau Allah yang selalu menyediakan apapun yang kami perlukan. Menuntun kami ke lembah yang hijau Bapak, menyertai setiap langkah kami. Malaikatmu berjalan di depan kami, mendahului kami Tuhan. Sehingga setiap musuh takluk akan hidup kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Kau Yesus.
Tidak ada lagi yang membuat kami takut dan gentar sebab kami punya Allah yang besar. Amin. Tidak ada lagi kekhawatiran kami sebab kami serahkan seluruh hidup kami Yes. ke dalam tangan Engkau Tuhan. Amin. Seluruh hidup kami punyamu. Seluruh keberadaan kami adalah karena Engkau Tuhan. Setiap kami kembali disegarkan karena kuasa Allah yang hidup itu tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, sungguh Allah Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang bertakhta di tempat ini, Allah yang bertakhta di hidup kami, Allah yang bertakhta di atas puji-pujian, dan Allah yang akan bertakhta di atas firman yang akan kami dengar Bapa. Sungguh Engkau Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berkuasa. Bekerjalah Engkau lebih lagi, tetap bertakhtalah. Pimpin setiap firman ini, biar setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, penyertaan pengurapan yang daripada Roh Kudus, itu yang keluar Bapa. Nama-Mu dimuliakan, Nama-Mu ditinggikan. Di dalam nama Yesus setiap kami diurapi, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi selamat siang. Masih sadar? Selamat siang. Bisa katakan kiri kanan. Katakan apa? Mujizatku lebih besar daripada. Ya jangan lupa dong, kan minggu lalu saya sudah kasih tahu. Itu bagus banget. Jadi kita harus pakai karena keren banget ya. Sekali lagi katakan ke kiri dengan kanan. Mujizatku lebih besar daripada mujizatmu. Ya amin. Ya luar biasa Allah kita ya. Saya percaya di tengah kondisi seperti ini justru kita akan terus melihat Tuhan yang ajaib itu. Amin. Amin. Justru di tengah kondisi seperti ini kita akan melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Saya percaya banyak hal yang tadinya gak kita pikirkan. Banyak hal yang tadinya di luar pemikiran kita. Tapi sekarang Tuhan sedang bukakan, Tuhan sedang ungkapkan. Jadi saya percaya ada banyak hikmat, banyak kasih karunia yang Tuhan beri buat kita semua. Oke, kita akan lanjutkan firman Tuhan hari ini. Seperti yang saya sampaikan minggu ini masih lanjutan dari yang minggu kemarin. Ini adalah part 2-nya. Jadi God's Impossible Mission ya. Ini adalah misi Tuhan yang mustahil. Minggu lalu saya agak lambat di depan sehingga di akhirnya terlalu buru-buru. Jadi sekarang saya mau benar-benar cepat. Ya. God's Impossible Mission. Ya. Ini adalah part 2. Bacaan Alkitab buat jemaat Serafim hari ini, di minggu-minggu ini dan di minggu-minggu ke depan itu masih di kitab Taurat. Artinya ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Sampai di Ulangan, nanti saya akan kasih lagi berikutnya. Sehari 5 pasal ya. Dan saya melihat bahwa di kitab Keluaran ini, kalau Bapak Ibu semua mengikuti bacaan Alkitab yang kita lakukan, saat ini sekarang sudah habis di 40. Jadi di Keluaran yang ke-40, lalu hari ini kita akan mulai di Imamat. Dan ada yang menarik, saya tulis banyak hal di Alkitab saya banyak hal menulis bahwa ternyata orang Israel itu bukan cuma sekedar umat pilihan Tuhan. Tapi dia adalah kebanggaannya Tuhan. Umat Israel itu bukan cuma umat pilihan Tuhan. Bukan cuma umat biasa, tetapi dia adalah umat yang dikuduskan Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu semua, kita itu bukan sekedar dipilih Tuhan. Karena ingat, bukan kita yang memilih dia, tetapi dia yang memilih kita. Dari dalam rahim kandungan kata Alkitab, aku sudah memilih kamu, aku sudah menenun kamu. Artinya kalau kita ada hari ini, oke, kita menjadi Kristen mungkin karena garis keturunan. Tetapi hari ini kita ada ini adalah pilihan. Jadi bukan karena garis keturunan lagi. Kita menjadi Kristen mungkin lahir dari keluarga Kristen seperti saya. Opa saya pendeta, papi saya pendeta, dan hari ini saya lahir, mungkin bukan hari ini, kalau hari ini lahir masih anak bayi ya. Artinya berapa tahun yang lalu? 43 tahun yang lalu. Nah 43 tahun lalu saya lahir sebagai orang Kristen tidak bisa memilih. Tetapi hari ini saya berdiri melayani seperti Bapak Ibu datang hari ini. Seperti kita datang memuji menyembah Tuhan adalah pilihan. Pilihan kita. Tetapi bukan sekedar karena kita yang menetapkan diri kita. Karena ada Roh Allah yang tinggal dalam hidup kita. Saya menarik banget waktu saya baca tentang orang Israel. Saya juga sebut sebenarnya ini God's Impossible Mission ini sebenarnya sama ketika orang Israel dibawa sama Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan, kepada tanah perjanjian. Ini juga God's Impossible Mission. Kebayang sampai harus ada 10 tulah, 10 hal yang besar yang Tuhan kerjakan. Menarik satu waktu ketika saya pagi saya buka Facebook saya, lalu tiba-tiba ada salah satu jemaat di sini kasih caption ya. Captionnya itu menarik banget, dia bilang begini, kenapa sih bantuin maksudnya, kenapa sih kok Tuhan mengeraskan hati Firaun gitu. Kenapa kok Tuhan harus keraskan hati Firaun.
Menarik banget Bapak Ibu semua. Dan saya yakin sebenarnya ini pertanyaan sederhana, tapi belum tentu semua anak-anak Tuhan pahami, ya kan. Walaupun ada di Alkitab, walaupun tertulis jelas, tetapi saya percaya tidak semua membaca dengan teliti. Tidak semua menyimak dengan teliti. Tetapi kenapa saya sebut makanya God's Impossible Mission ini bukan cuma batra, tetapi juga saya melihat waktu orang Israel dibawa. Kenapa begitu? Karena ternyata Musa dengan Harun di bawah pimpinan Musa dan Harun, seluruh orang Israel berjalan 40 tahun melewati padang gurun, melewati banyak bangsa-bangsa yang besar, bangsa yang perkasa, bangsa yang kuat, keturunan raksasa ada di bangsa yang dihadapi oleh orang Israel. Tetapi yang ajaib Tuhan bilang begini, aku ingin membuat perbedaan. Aku ingin buat perbedaan antara umatku dan bukan umatku. Ya. Jadi jelas banget Tuhan katakan, aku ingin membuat perbedaan antara bangsa yang aku pilih dengan orang-orang pilihanku, dengan mereka-mereka yang tidak menjadi pilihanku. Jadi menarik banget. Makanya saya sebut juga God's Impossible Mission buat orang Israel yang jalan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan saya catat di Alkitab, ketika orang Israel berjalan dari Mesir kepada Kanaan. Kalau Bapak Ibu sekali lagi menarik, coba mulai baca dari Keluaran pasal yang pertama, pasal yang kedua, terus kita akan lihat. Saya menemukan yang pertama, Allah kita itu adalah Allah seorang arsitek yang agung. Ya, Allah arsitek agung. Jadi kalau kita temukan Batra, Tuhan membuat lagi ada yang namanya kemah suci. Kemah suci, kebayang bagaimana Tuhan bikin kemah suci. Tuhan ngomong sama Musa, Tuhan kasih tahu Musa. Dan waktu itu Musa harus translate, Musa harus menjabarkan, mesti mempresentasikan kepada ahlinya. Cuma ada 2 yang Tuhan kasih. Tetapi dia adalah arsitek agung sampai begini. Saya membayangkan Tuhan bilang harus ada 5 kain yang diikat menjadi satu dengan simpul yang dilapis emas, harus menjuntai. Lalu Tuhan bilang engkau bikin kandil, kandilnya tegak berdiri. Lalu ada kiri dengan kanannya bercabang menjadi 3, menjadi 6. Dan setiap kandil itu ada bunga badam. Wow, keren banget. Dia adalah seorang arsitek agung. Dia adalah desainer interior. Bukan cuma itu, saya temukan dia adalah seorang ahli kimia. Apa dia ahli kimia? Karena waktu itu orang Israel diajarkan. Tuhan bilang begini, aku kepengen kamu bikin minyak ramuan yang harum banget, tetapi gak boleh ada yang sama. Dan ini gak boleh dipakai oleh orang Israel yang lain. Ini hanya khusus di dalam mesbah yang ditaruh di dalam kemah suci. Wah, dia seorang ahli kimia yang meracik ramuan. Keren banget. Dan yang lebih dari itu, God's Impossible Mission, dia bikin apa? Orang-orang Israel ketika itu mendirikan kemah suci, Tuhan bilang apa? Sebelum mereka keluar, Tuhan bilang begini, sebelum mereka keluar, minta sama tetangga kiri dengan kanan, waktu mereka masih ada di Mesir. Waktu mereka tinggal di Mesir, disuruh minta tetangga kiri dengan kanan, seberang kamu, minta sama orang-orang Mesir, tapi jangan sesamamu Israel. Minta emas mereka, minta perak mereka, minta permatanya mereka. Orang Israel tidak punya emas dan permata, tidak punya. Kenapa? Karena orang Israel adalah budak di tanah Mesir. Tetapi waktu orang Israel mau keluar hari terakhir Tuhan bilang minta sama mereka. Dan waktu itu Tuhan buat mujizat, orang-orang Mesir kiri dengan kanan ngasih mereka. Dan harta ini yang dipakai untuk mendirikan kemah suci. Lihat planningnya Tuhan, dia adalah Allah yang punya pola pikir, dia adalah Allah yang punya blueprint. Wow, kalau kita punya master tata kota. Saya nggak tahu di Indonesia, padahal saya orang Indonesia. Tapi saya tahu tentang Singapura. Singapura punya master plan 30 tahun ke depan. Sampai 2030 dia udah punya master plan untuk mengembangkan wilayah mana. Lalu 31 mulai lagi yang mana. Gak kebayang, saya tahu Indonesia punya master plan. Tapi jarang dibuka dengan jelas karena sering berubah mungkin. Tetapi kalau di sana jelas banget. Artinya Allah kita punya master plan, dia udah bikin. Makanya orang Israel disuruh minta supaya melakukan ini. Dia Allah yang luar biasa, makanya arsitek agung ahli kimia. Yang luar biasa lagi dia desainer baju. Tahu desainer baju, dia bikin baju efod. Baju efod bertak-takan permata. Permata yang diminta oleh orang Israel sama orang Mesir dipakai. Disusun 9. Ya, satu waktu kita akan tampilkan tentang kemah suci. Karena menarik banget. Jadi luar biasa Allah yang saya percaya, yang saya sembah, yang Bapak Ibu sembah. Dia adalah Allah yang ternyata ini loh selalu punya misi yang mustahil. Artinya saya percaya dalam hidup kita sebenarnya setiap kita itu pasti akan mengalami misi yang mustahil. Misinya nggak mungkin. Ini kita buka dulu Maliaki pasal yang ketiga. Sebelum kita masuk dulu kepada yang part 2 ini. Maliaki pasal yang ketiga. Saya mau ngajak kita semua. Maliaki pasal yang ketiga. Maliaki itu kitab terakhir di perjanjian lama ya. Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Kita mulai ya. Ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-18. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kemenangan terakhir bagi orang benar ya. Perikopnya berbunyi kemenangan terakhir bagi orang benar.
bicaramu kurang ajar tentang aku, kata Alkitab nih. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Wow, keren ya. Bahasa Alkitabnya jelas. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Lalu ayat 15, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ya, orang Israel berkali-kali mencobai Allah, berkali-kali membuat Allah marah, berkali-kali membuat Allah kecewa. Lihat, Alkitab katakan ayat yang ke-15 tadi, lalu ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, ayat 16 nih. Beginilah bicara satu sama lain di antara kita sebagai orang-orang yang takut sama Tuhan. Dibilang begini ayat berikutnya, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Saya ulangi dulu ayat ini menarik ya. Ada sebuah perbedaan antara orang yang takut dengan Tuhan dan orang yang gak takut dengan Tuhan. Sebenarnya bukan soal orang yang takut akan Tuhan itu berarti dia takut sama Tuhan. Orang yang gak takut sama Tuhan itu berarti gak takut sama Tuhan. Tapi Alkitab katakan ayat 16, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ayat 16 ya, saya ulangi sekali lagi. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengar. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi siapa? Bagi siapa? Orang-orang yang takut akan. Jadi peringatan, firman, peraturan, kebijakan yang dibuat oleh Tuhan, ketetapan yang dibuat oleh Tuhan. Bukan untuk mereka yang gak takut sama Tuhan. Bukan untuk mereka yang tidak mau tunduk sama Tuhan. Tetapi untuk kita yang mau tunduk sama Tuhan. Keputusan pertama kita menjadi takut akan Tuhan. Tetapi setelah kita menjadi takut, Tuhan mau buat perbedaan. Perbedaannya apa? Ada ketetapan, ada aturan, ada hal-hal yang Tuhan kasih titik berat. Nanti kita lihat ya di God's Impossible Mission-nya. Lalu ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Lihat ya, menjadi milik kesayangan. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18 kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu akan melihat perbedaan. Karena memang Tuhan membuat sebuah perbedaan. Dan saya percaya kita ada hari ini, kita dibuat Tuhan berbeda. Amin. Amin. Kita harus masuk ke dalam apa yang namanya God's Impossible Mission. Minggu lalu ada 3 poin. Ada 3 poin. Ada yang ingat? Ada yang mencatat? Pertama adalah hikmat ilahi. Yang kedua apa? Koneksi ilahi. Yang ketiga, otoritas. Selama kita merespon, selama kita menangkap pesan Tuhan tentang God's Impossible Mission, 3 poin ini akan Tuhan berikan sama kita. Kita tidak akan masuk ke dalam Impossible Mission-nya Tuhan tanpa ada 3 poin ini. Tanpa ada 3 poin ini kita buka Keluaran 23 ayat 27. Ada beberapa ayat awal yang mau kita buka sama-sama. Keluaran 23 ayat 27. Keluaran 23 ayatnya ke-27. Kita baca sama-sama kalau sudah ketemu. Udah semua? Ayo 2, 3. Bacanya kayak gak punya iman. Ya kan? Harus pakai beriman. Ayo kita baca sekali lagi 2, 3. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului. Kalau kita masuk kepada misi yang mustahil dari Tuhan seperti orang Israel keluar dari Mesir kepada Kanaan. Tuhan katakan, aku akan mengirim malaikat berjalan di depanku. Ini kabar berita yang Tuhan bilang. Aku akan memberitahu kepada mereka kengerian terhadap aku. Benar kan? Mendahului engkau. Kukirim mendahului engkau. Jadi sebelum orang Israel masuk, kota di depannya sudah dikasih tahu. Ada orang Israel, dia punya Allah yang hebat, dia punya Allah yang perkasa. Jangan macam-macam, dia menyeberang laut Teberau loh.
Bagaimana Mesir dihancurkan, bagaimana anak sulung, bagaimana Katak, bagaimana Sampar. Wow, keren banget. Itu semua terdengar sepanjang perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Kengerian terhadap aku. Lihat lagi, aku akan mengacaukan, benar ya? Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi. Bangsa yang dimana orang Israel berjalan dan ketemu, pikirannya dikacaukan. Pikirannya dibuat menjadi bingung karena Allah berjalan di depan. Ketika kita masuk dalam misi yang impossible dari Tuhan. Hari ini adalah ketika dan after. Ya, when and after. Jadi ketika dan setelah. Oke, hikmat ilahi, koneksi ilahi, otoritas ilahi. 3 poin ini akan turun buat kita. Hikmat ilahi, ada yang bertanya apa sih itu hikmat ilahi? Simpel Bapak Ibu semua. Banyak banget contoh di Alkitab kalau kita bicara tentang hikmat ilahi. Banyak banget nabi-nabi Tuhan, banyak banget anak-anak Tuhan yang dapat. Tapi saya mau beri hal yang sederhana, yang sangat simpel. Ada beda antara hikmat ilahi dengan hikmat manusia. Hikmat manusia itu semua bisa dicari, bisa dipelajari. Hikmat manusia itu semua bisa dipahami. Tetapi ada yang namanya hikmat ilahi yang gak bisa dipelajari. Yang tiba-tiba Tuhan berikan, yang tiba-tiba Tuhan kasih. Apa sih sebenarnya ketika setiap kita membangun keluarga, ketika setiap kita membangun bahtera rumah tangga, ketika kita tiba-tiba menikah, lalu punya anak 1, punya anak 2. Coba lihat, anak-anak yang takut sama Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat bagaimana mengatur rumah tangganya. Hikmat ilahi, simple, nanti kita akan bahas ya, itu kalau keburu. Koneksi ilahi, akan ketemu orang-orang yang kita gak sangka. Kita gak kenal dia, tiba-tiba Tuhan kirim. Kita gak tahu, tiba-tiba Tuhan antar. Koneksi ilahi, banyak banget kalau kita bicara di Alkitab. Hikmat ilahi ada pada Daniel, ada pada Yusuf, ada pada Petrus. Tiba-tiba 3.000 orang bertobat. Perjumpaan ilahi yang seperti saya sampaikan minggu lalu. Yusuf pada hari ini, pada malam yang sama. Pada hari ini malamnya dia masih di penjara. Tapi besoknya, malamnya dia dinobatkan menjadi orang nomor 2. Keren banget kan. Kenapa? Karena dia ketemu sama juru minum, ketemu sama juru makan. Lalu dari antara 2 orang itu, juru makannya langsung di bumi hanguskan sama itu raja. Juru minumnya diangkat sama raja. Walaupun melewati proses, butuh beberapa tahun sampai ke situ. Misi yang mustahil yang Tuhan taruh dalam hidup Yusuf, membuat dia diangkat dari sebuah kekurangan, dari sebuah kekalahan. Menjadi orang yang survivor, menjadi orang yang menang. Orang yang berkuasa, nomor 2 loh di Mesir. Keren banget kan. Yang terakhir adalah otoritas. Dan ini adalah poin yang paling utama. Next time satu waktu saya akan khusus bicara tentang otoritas ilahi. Karena ternyata otoritas ilahi itu tidak pernah terjadi sekali lagi tanpa persetujuan ilahi. Otoritas ilahi tidak pernah akan ada tanpa stempel, ya kan, mandat dari Tuhan. Jadi kalau nggak ada mandat nggak akan bisa. Dan otoritas ilahi itu mengalir karena kasih. Orang Israel berkali-kali dihukum Tuhan. Orang Israel berkali-kali dihajar Tuhan. Bahkan sampai ada satu waktu bumi terbelah. Das. Kebayang gak? Satu keturunan hancur semua. Bukan satu keluarga, satu keturunan. Hancur semua gara-gara bumi dibelah. Penghukuman yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Penghukuman. Karena dia punya otoritas tetapi dia berikan karena kasih. Musa pemimpinnya sekalipun Alkitab katakan tidak diizinkan Tuhan masuk tanah Kanaan, hanya melihat. Karena ada otoritas dari Allah yang diberikan dengan kasih. Kita sekarang akan mulai impossible mission. Saya akan cepat banget ini, cepat banget. Jadi kita mulai. Erba turun, saya mau bilang seperti ini. Keluaran pasal yang ke-7. Kita balik kepada Kejadian pasal yang ke-7. Kenapa harus keluaran? Udah mau keluaran aja ya. Masih Kejadian kita hari ini. Oke, Erba itu turun berapa lama? Minggu lalu saya sebut berapa hari? Erba turun berapa hari? Turun. Hujan. Bukan Erba, sorry, hujan. 40 hari. 40 malam. Bagaimana cara ngitungnya? Biasanya kalau ada 40 malam berarti berapa hari? Berapa hari? 41, benar kan? Ingat loh, orang Israel perhitungnya nggak begini. Matahari terbenam. Ya, jangan salah. Jadi kenapa kayaknya Alkitab salah nih. Jadi teologianya lagi. Ingat 40 hari, 40 malam kenapa terjadi? Karena orang Israel tidak pernah menghitung 1 hari 24 jam. Alkitab selalu menghitungnya adalah matahari terbenam. Makanya waktu Yesus bangkit itu disebut 3 hari. Oke, 40 hari. Lalu air berkuasa berapa lama? Halo? 150 hari. Ya biar cepat aja jadi saya tulis ya. 150 hari. Berarti ini udah berapa? 90 ya. Nggak dihitung sih itunya ya. Lalu bahtera Nuh, saya sebut minggu lalu berapa lama dari mulai Nuh masuk sampai Nuh keluar. Jadi Nuh di dalam bahtera berapa hari?
Nggak ada yang nyatet berarti minggu lalu. Saya capek-capek nulis. 370. Wah, Melia udah paling depan kalau dia nggak inget. Minggu depan duduk paling belakang dia ya. Luar biasa, 370 hari. Ngitungnya dari mana? 150. Lalu di Keluaran pasal 8 nanti akan ketemu 150 hari setelah itu. Lalu 40 hari setelah itu. Lalu nggak salah 10 hari. Saya lupa, kita masih bukan ada Alkitabnya. Total adalah 370 hari. Saya lupa nanti di sininya berapa. Karena ada beberapa kali waktu Musa mengirimkan, Nuh mengirimkan burung gagak, Nuh mengirimkan burung merpati. Jadi ada beberapa kali sampai total 370. Oke. Dan apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam Batra? Ini adalah misi yang mustahil dari Tuhan. Seperti saya sampaikan minggu lalu, ada dua poin utama kenapa Tuhan ini jadi masalah. Impossible mission ini adalah poin pertama, kita bicara adalah penghukuman. Ini gak boleh sampai lupa. Kenapa ada air bah? Karena Tuhan mau menghukum bumi. Tuhan mau menghukum makhluk hidup. Yang kedua adalah generasi yang baru. Tuhan ingin buat generasi yang baru. Jadi Tuhan menyesal, Tuhan kesel, akhirnya Tuhan hukum, dan yang kedua Tuhan mau buat generasi yang baru. Lalu yang menjadi masalah, apa sih yang dilakukan oleh Nuh selama 370 hari. 40 hari hujan, 40 hari Nuh itu kebingungan di dalam. Saya percaya selama 370 hari kita baru 1 bulan aja udah bete. Ya, padahal di rumah ada film, ada YouTube, ada Netflix, dan ada segala macam. Kita bisa nonton, ada handphone, segala, ada Google, bisa searching, lalu masih bisa jalan-jalan, sore-sore naik motor, naik mobil, masih keliling walaupun gak ke mall. Ya. Tetapi kebayang atau tidak 370 hari seorang yang namanya Nuh beserta dengan keluarganya 7 orang ditambah dengan 50.000 kurang lebih. Ada lagi ahli yang menyatakan 73.000, banyak banget. Jadi saya nggak bisa tetapkan hari ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu, banyak banget. Dan apa sih yang dikerjakan oleh Nuh selama di dalam Batra? Yuk kita mulai lihat apa aja. Ini adalah ini adalah ketika di dalam Batra. Kita akan mulai dan kita akan buka Keluaran Kejadian pasal yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-8. Sudah semua? Sudah? Ayat yang ke-16. Wah, jadi saya mau cepat. Kejadian 8 ayat 16. Keluarlah dari Batra itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Ayat 17. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan kau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Oke, yang pertama ayat 16. Keluarlah, kamu disuruh keluar, Nuh disuruh keluar dari Batra. Bersama-sama dengan siapa? Sebut, istri. Kedua, anak-anak. Oke, berarti selama di dalam Batra 370 hari. Kira-kira nambah keturunan apa enggak? Nambah keturunan apa enggak? Kagak ya, tetap 8 orang ya. Kira-kira ada yang meninggal enggak? Dari 8 orang ada yang meninggal enggak? Ada yang dibunuh enggak? Kira-kira ada yang berantem enggak babak belur? Satu bukti sederhana kenapa ternyata selama di dalam Batra mereka akur. Lihat ayatnya ke-20. Ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya. Ayat 9 ayat yang pertama. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Ya. Jadi ternyata selama di dalam Batra, yang pertama yang dikerjakan oleh Nuh adalah, nih lihat ya, menjalankan perintah Tuhan. Tapi enggak sampai di sini, ada tambahannya. Dengan baik. Cepetin, terhadap keluarga tidak ada pertengkaran di antara anak-anak Nuh. Sem, Ham, dan Yafet. Benar ya? Semua akur, semua baik. Makanya pasal yang ke-9 ayat pertama jelas banget Tuhan bilang, Allah memberkati Nuh dan keluarganya. Alkitab katakan, berkat itu turun dari mana? Dari kepala, janggut dan jubahnya turun. Apabila keluarga ada rukun damai, maka ada berkat. Simpel kan? Berkat Allah gak akan turun kalau ternyata keluarganya Nuh berantakan.
Berkat Allah tidak pernah akan terjadi. Berkat Allah akan tersumbat. Berkat Allah akan terhalang. Suami-suami bertengkar dengan istri. Alkitab katakan, suami kenapa engkau tidak bisa diberkati? Kenapa? Karena ketika engkau berdoa ada yang menghambat. Apa sih yang menghambat? Dosamu. Dosamu itu apa? Karena engkau gak menghargai istrimu. Keluarga yang baik adalah keluarga yang diberkati. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang baik. Ketika sebuah keluarga ada pertengkaran, ada perceraian di dalamnya, ada permusuhan di dalamnya, maka yang terjadi adalah apa? Adalah berkat Allah tersumbat. Makanya selalu saya pesan sama keluarga saya, sama anak-anak saya gak peduli yang lain. Saya cuma mau satu, keluarga saya damai, keluarga saya tenang. Kita gak bicara harta, kita gak bicara kekayaan, kita gak bicara kesulitan. Selama kita ada kebersamaan, susah sama-sama enak, senang sama-sama enak. Enggak ya, susah senang sama-sama. Yang paling penting damai. Nah, saya melihat bahwa Nuh menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Nuh menjaga keluarganya. Saya membaca bukan di media sosial, tetapi di beberapa berita online. Ada dua perkara yang terjadi selama masa pandemi ini. Yang pertama adalah dalam keluarga. Yang pertama adalah bertambah jumlah keluarga. Yang kedua adalah kekerasan dalam rumah tangga. Jadi antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Tetapi Nuh selama di dalam bahtera, dia menjalankan dengan baik. Gak ada pertengkaran. Aman, makanya 9 ayat 1. Tuhan memberkati. Yang kedua, masih yang bagian yang pertama dari yang kedua. Buktinya apa nih kok Nuh itu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Kita lihat sekarang yang keluar di ayat yang ke-17 tadi. Selain dan keluarganya, siapa aja yang keluar? Ayo, yang keluar siapa aja? Ayat 17. Segala binatang yang bersama-sama dengan kebayang gak ngurus kurang lebih ada yang bilang 50.000, ada yang bilang 73.000, saya gak tahu. Kebayang gak Nuh dan keluarganya ngurus 50.000, ngurus 73.000 binatang. Saya ngurus satu anjing aja udah ribet. Bener gak? Ini kebayang ngurusnya 50.000. Mereka, Nuh dan keluarganya harus berganti-gantian. Emang binatang bisa ngambil makan sendiri walaupun itu adanya di depannya dia? Bisa gak? Emang tanda petik kalau binatang buang kotoran bisa ngebersihin sendiri? Bagaimana Nuh menjalankan perintah Tuhan menjaga binatang yang masuk dan yang keluar sama? Yang masuk dan yang keluar. Kandangnya dibersihin supaya tetap sehat. Dan yang lebih luar biasa, tidak ada saling memangsa. Kebayang gak macan di sebelahnya kambing? Pertanyaan saya, kira-kira waktu itu seluruh binatang buas berubah atau tidak dari omnivora menjadi herbivora? Terlalu banyak pertanyaan sebenarnya, karena ada lagi yang bilang herbinasi ya. Saya lupa namanya, herbinasi. Terlalu banyak pertanyaan. Jadi ada yang namanya metabolisme binatang, ternyata enggak banyak makannya. Metabolismenya itu cuma sedikit. Whatever itu saya enggak peduli, tapi saya cuma melihat bahwa Nuh menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Binatang yang masuk sama yang dibawa keluar sama Nuh. Apa yang diterima, Nuh enggak bikin jadi binatangnya sakit, Nuh enggak bikin binatangnya jadi mati. Kenapa? Karena Alkitab katakan pada ayatnya keberapa tadi kita baca. Supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak. Artinya binatang-binatang yang bersama dengan Nuh di dalam bahtera itu sehat semua. Masuk dan keluarnya terjaga dengan baik oleh Nuh dan keluarganya. Dia berhasil menjalankan. Yang kedua. Lihat. Saya tetap pakai bahasa Indonesia aja ya. Padahal sebenarnya saya mau tulisnya still nih, tapi gak usah deh. Tetap percaya kepada Tuhan. Ya iyalah, Nuh gak bakal berubah. Dia gak bakal bukannya kepatah ya. Nuh gak bakal berubah dong sama Tuhan, dia pasti akan tetap sama Tuhan. Iya, kita mungkin berpikir bahwa Nuh pasti akan tetap setia sama Tuhan. Oke 1 bulan, oke 1 minggu, oke 1 bulan setengah, oke 2 bulan, oke 3 bulan, oke 4 bulan. 370 hari.
Batra yang dibangun sama Nuh itu bukan udah yang kelima kali, bukan yang keenam kali. Itu baru pertama kali dibangun, itu baru pertama kali dibikin. Tahan terhadap 40 hari hujan, dia nggak tahu. 150 hari dibawa kemana, ingat nggak ada kemudinya. Minggu lalu saya bilang tidak ada setirnya. Nggak tahu ini mau dibawa kemana, kandasnya di mana, kapan kandasnya. Kalau 1 hari, 2 hari atau sebelum Nuh masuk ke dalam Batra, Tuhan ngomong. 3 bulan kamu di dalam Batra, setelah 3 bulan kamu akan keluar. Masih oke. Ada sebuah pemberitahuan dulu dari Tuhan. Bertahan selama 3 bulan. Kebayang gak 370 hari tanpa tahu kapannya. Saya kasih 1 ayat ya, kita buka nih. Kejadian pasal yang ke-8. Pasal 8 ayat yang pertama. Yuk kita buka. 2, 3 kita baca. 8 ayat pertama. 2, 3. Udah. Bacanya sedikit aja. 2, 3, depannya aja. Maka Allah mengingat 40 hari hujan. 150 hari air berkuasa. Ayat 24. Dan berkuasa, pasal 7 ayat 24. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Berapa bulan? 150 hari. Berapa bulan ya? Bagi 30 ya. Ya udah hitung sendirilah ya. 150 hari ayat ini berkata maka Allah mengingat Nuh. Maka Allah mengingat setelah 150 hari. Batra dibiarinin berjalan ke sana ke sini. Naik di bawah air. Tiba-tiba udah mulai gak jelas arahnya. Tadinya mungkin masih kelihatan pohon. Tiba-tiba udah gak kelihatan pohon. Tiba-tiba di jalan ini kok langitnya gelap. Nuh ngintip-ngintip dari ada yang 1 meter itu loh. 1 hasta itu 45 senti. Jadi Nuh ngeliat tuh ada apa ini di luar. Selama 370 hari. 150 hari kesannya, tanda petik kesannya Tuhan menelantarkan Nuh dan para binatang di dalam Batra. Tuhan gak mikirin. Tuhan lagi asik menghukum bumi. 40 hari Tuhan buka semua air, semua ngalir sana sini. Dari bawah, dari air. Ada sebuah pembelajaran secara kimia. Bagaimana bumi ini ternyata dikelilingi oleh air. Jadi kalau Bapak Ibu boleh baca di Google itu akan keluar. Bagaimana ternyata bumi kita kalau digambarkan dengan kubus itu seperti kotak itu air semua. Makanya kenapa kok bisa ada yang namanya air bah. Seluruh bumi loh, bukan cuma satu daerah. Seluruh bumi habis 150 hari Tuhan lagi asik menghukum bumi. Tanda petik sepertinya lupa sama Nuh dan keluarganya. Akhirnya 8 ayat 1. Maka Allah mengingat. Saya coba baca di dalam terjemahan yang lain. Ya terjemahan yang lain. Memang sih kita gak boleh mengartikan ini harafiah berarti Tuhan lupain kita. Enggak ya, gak boleh. Tetapi coba kalau kita baca secara sederhana. Sepertinya Tuhan baru ingat setelah 150 hari. Itu Batra dibiarinin aja. Kita merasa kadang-kadang hidup kita sepertinya Tuhan gak ada. Sepertinya Tuhan membiarkan kita berjalan. Sepertinya kita jalan sendiri aja. Padahal tadi kita dibuat berbeda. Ada malaikat berjalan di depan kita. Ada tiang awan dan tiang api, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang kesannya Tuhan jauh dari kita. Sepertinya gak ada yang bela kita. Sepertinya kita teraniaya. Sepertinya kita itu dibuang. Sepertinya kita itu gak diperdulikan. Pemikiran-pemikiran itu keluar. Sepertinya Tuhan itu udah lagi gak sayang sama kita. Sepertinya Tuhan meninggalkan kita. So why? Kenapa? Gak masalah. Nuh aja mungkin berpikir seperti itu. Tetapi satu yang paling penting. Dia tetap percaya sama Tuhan. Buktinya apa? Yang tadi kita udah baca. Kejadian pasal 8 ayat ke-20. Setelah Nuh keluar ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mesbah. Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Setelah Nuh keluar. Nuh mendirikan mesbah. Ini adalah ketika. Ya. Di dalam ada 2 poin. Selama kita menghadapi persoalan dan masalah, tetap jalankan perintah Tuhan dengan baik. Tetap berdoa, tetap baca firman, tetap ibadah. Gak pernah boleh melalaikan tugas dan tanggung jawab. Kita bukan bahagian itu, Alkitab katakan. Kamu bukan bahagian itu. Kamu bukan orang-orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kamu adalah orang-orang yang sudah dikhususkan Tuhan. Tetap jalankan perintah Allah dengan baik apapun itu bentuknya. Yang kedua, tetap percaya. Sepertinya Tuhan jauh dari kita. Itu cuma pendapatmu. Itu cuma pikiranmu. Itu cuma sesuatu yang. Saya gak bilang itu iblis yang taruh.
Tapi itu manusiawi banget. Tapi gak apa-apa. Hari ini saya mau bilang, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mengingat kita. Walaupun kesannya 150 hari. Dan ingat 150 hari itu cuma beberapa detik di hadapan Tuhan. Karena bagi Tuhan itu adalah 1000 tahunnya kita. Benar gak? Jadi itu cuma beberapa detik. Gak banyak lah. Ya. Jadi fine-fine aja. Kalau kita menderita baru 1 tahun 2 tahun udahlah gak apa-apa. Ya. Yesus aja harus menderita berapa lama? 3,5 jam. Jadi kasihan kalian yang menderita sampai 3-4 tahun. Enggak ya? Haleluya. Balik lagi tetap percaya sama Tuhan. Lalu sekarang ketiga. Lalu after. Saya mau cepat nih. Keluar. Setelah keluar. Kita lihat. Apa sih yang terjadi setelah keluar? Nuh mendirikan mesbah. Itu udah pasti. Nuh mendirikan mesbah. Setelah keluar adalah mendirikan mesbah. Ya. Mendirikan mesbah. Jadi apa sih yang dilakukan oleh Nuh setelah dia keluar? Dia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dia mendirikan mesbah untuk Allah. Kita lihat ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala buruan yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Yang kedua mempersembahkan korban. Banyak orang bertanya, apa bedanya? Apa bedanya mendirikan mesbah dan mempersembahkan korban? Banyak orang kepengen mendirikan mesbah tapi bukan dirinya yang dikorbankan. Orang lain yang dikorbankan. Banyak orang yang kepengen melayani Tuhan. Banyak orang yang kepengen jadi anak Tuhan yang setia tapi gak pernah berani bayar harga. Cuma kepengen enaknya doang. Cuma kepengen, oh ya ini cocok sama badan saya, ini cocok dengan selera saya, ini cocok dengan hidup saya. Alkitab mulai dipilih-pilih, perintah Tuhan mulai dipilih-pilih. Yang gak cocok gak dipakai sama dia. Yang menurut dia cocok, yang menurut dia enak dia pakai. Gak bisa. Ingat, menjalankan perintah Tuhan dengan baik, tetap percaya sama Tuhan, mendirikan mesbah. Tapi ingat, bukan orang lain yang dikorbankan, tapi dirimu. Roma 12 ayat 1, Alkitab katakan apa? Persembahan yang benar, persembahan yang hidup, persembahan yang kudus bagi Allah adalah ketika kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Bukan hidupnya orang lain. Bukan hidupnya tetangga, bukan hidupnya gembala kita, bukan hidupnya pendeta kita, bukan hidupnya orang di sebelah kita walaupun itu istri dan suami. Gak peduli itu whatever. Satu, hidupmu sendiri. Mempersembahkan korban bagi Tuhan. Lihat yang terjadi. Ketika orang mau mendirikan mesbah dan mempersembahkan korban. Berani bayar harga, berani memberikan buat Tuhan. Gak cuma kepengen yang enaknya doang. Aduh kalau cuma kepengen yang enaknya gak usah ikut Tuhan. Ingat Tuhan bikin ketetapan. Malaikat pasal 3 ayat 17 tadi. Tuhan bikin ketetapan untuk siapa? Untuk orang-orang yang takut sama dia. Bukan untuk orang yang gak takut sama dia. Spesial buat orang-orang yang mau takut sama dia. Lihat ya. Kita lihat hasil dari ini semua. Hasil dari bukan ketika, setelah sekarang. Lihat hasilnya. Yang pertama. Allah berfirman tidak akan ada lagi air bah. Allah berfirman dalam hatinya, ayat 21. Ketika Tuhan mencium, ayat 21 kita baca ya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Tuhan berfirman tidak akan ada lagi. Itu simple, itu biasa. Kita menganggap itu normal. Tuhan menghukum menyesal. Sampai Tuhan kasih pelangi. Tapi kita lihat yang menariknya dari ayat ini. 9, kita buka lagi Keluaran pasal 9 ayat yang ke-11 mulai. Yuk kita baca. Ayat 11, 9 ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu. Lihat ya saya baca pelan-pelan. Bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Lihat ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat, lihat ya, maka aku akan mengingat. Nih, saya bacanya pelan-pelan. Maka aku akan mengingat apa? Perjanjianku, terus yang telah ada antara aku, terus dan siapa? Dan kamu, terus. Ketika Nuh mendirikan mesbah dan membakar korban,
buah dari pekerjaan Nuh. Tuhan tidak sekedar mengingat, membuat perjanjian antara Allah dengan Nuh. Tetapi Allah berjanji terhadap seluruh isi dunia. Terhadap binatang-binatang. Tuhan tidak akan lagi menghukum bukan cuma gara-gara Nuh. Tapi juga terhadap binatang Allah berjanji. Ini benar-benar ketetapan pertama yang Tuhan buat. Yang kedua, supaya cepat. Ayat yang kedua, pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Kita baca ya, 2, 3. Pasal 8 ayat 22, ayo 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini mah biasa, enggak. Ini bukan biasa. Ini arti ketika Tuhan bilang tidak pernah akan berhenti musim menabur, menuai. Ini artinya Tuhan lagi kasih berkat turun temurun. Menabur, menuai. Ada siang, ada malam. Selalu Tuhan berikan semua. Kehidupan kita Tuhan katakan, aku akan memberikan kamu berkat, kasih karunia, anugerah. Bukan cuma hari ini, tetapi turun temurun. Yang kedua yang dikasih, saya udah gak muat tulis. Jadi bacanya di slide aja ya. Yang kedua, yang ketiga biar cepat. Allah memberkati Nuh dan keluarganya. Kejadian 9 ayat 1 dan 2 yang kita udah baca tadi. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhi bumi. Lihat ayat 2-nya sekarang kita baca. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu Bapak Ibu tahu gak apa yang istimewa dari ayat ini? Nih. Lihat ya, sebenarnya ini jadi poin keempat, tapi saya gak mau jadikan ini poin keempat. Kejadian 9 ayat yang ketiga. Ayo, 2, 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi, kita buka Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3, udah harus cepat ya. Ayat 17 sampai 18, 2, 3. Dengan susah payah, saya mau kasih tahu dulu yang pertama. Dengan susah payah engkau harus mencari. Alkitab katakan sebelumnya ada menabur dan menuai. Artinya ada sebuah janji Tuhan, ketika engkau menabur engkau akan menuai. Tanah yang tadinya keras Tuhan ubahkan. Bukan cuma itu, lihat lagi ayat berikutnya 18. Semak duri dan rumput yang akan dihasilkan bagimu terus. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi. Jadi selama ini Kejadian pasal 3 ayat 17 dan 18. Kita buka lagi tadi Kejadian pasal 9 ayat 3. Ayo biar langsung tangkap ayat 9 ayat 3. 2, 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan. Jadi artinya sebelum ini manusia itu makannya apa? Sebelum impossible missionnya Tuhan, kita gak pernah boleh makan babi. Jadi yang doyan makan babi hidupnya zaman dulu menderita. Karena kita cuma boleh makannya kangkung, daun pepaya, jagung. Ya kan? Semuanya itu vegetarian zaman dulu. Gara-gara ini loh misi mustahilnya Tuhan. Mulai hari itu Alkitab mencatat kita boleh makan sapi. Boleh makan ikan. Emang benar, saya coba cari tahu di Alkitab. Kejadian pasal 2, pasal 3 waktu manusia jatuh dalam dosa. Loh ini saya bingung, benar juga ya. Ternyata emang kita tuh gak pernah boleh makan daging waktu itu. Ini gara-gara Nuh masuk waktu dia ada di impossible mission. Dan dia keluar berhasil dengan ini waktu dia di dalam. Lalu dia keluar, dia mendirikan mesbah. Dan itu mempersembahkan buat Tuhan dan Tuhan berkenan. Tuhan berubah pikirannya. Aduh kasihan Nuh, biar kamu cepat gemuk. Kamu 370 hari cuma makannya tumbuh-tumbuhan ya kan. Jadi kamu gak boleh makan, padahal di depan kamu itu ada daging kambing yang enak banget. Kamu bisa bikin sop kambing, bisa bikin sate kambing. Kamu gak bisa makan. Tapi mulai hari ini kamu boleh makan gitu. Keren kan? Kapan lagi? Saya nggak tahu dulu babi ada nggak ya, nggak tahu lah.
Tapi minimal kalau kambing domba pasti ada. Ada sate kambing men. Keren banget ada tongseng. Dulu gak boleh makan. Setelah ini boleh mah. Kasih karunia Tuhan turun ketika kita. Masa pandemik, masa kesulitan, masa kesukaran. Saya gak tahu kapan berakhir kalau 370 hari kita gak tahu. Tapi satu hal yang kita harus lakukan. Selama masa ini tetap jaga perintah Tuhan. Jangan pernah lalai. Supaya ada perbedaan jelas, perbedaan nyata. Tuhan memilih kita jadi pemenang. Tuhan menetapkan kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tetap percaya, jangan pernah goyang. Situasi kondisi apapun. Saya tahu situasi makin sulit. Kalau dengar cerita, dengar berita sana sini udah deh gak usah dipikirin. Tetap percaya, tetap andalkan dia. Kita gak tahu kapan ini terjadi. Mungkin oke udah lewat tapi masalah kita ada lagi. Masalah ini, masalah itu terjadi. Gak usah khawatir. Ingat satu hal. Setiap kali kita menghadapi ini. Kalau ini kan kita bicara ketika dan saya sebutkan tadi setelah ya. Setelah. Benar kan? Tapi saya mau kasih tahu begini. Yuk, dalam kondisi apapun hidup kita. Apa? Bersama. Kita jangan pisahin ketika dan setelah. When dan if kita jadikan together, kita jadikan bersama. Ketika kita tetap mengandalkan, menjalankan perintah Tuhan. Lalu kita tetap percaya sama Tuhan. Kita terus dirikan mesbah. Ingat Abraham. Ingat Abraham ya. Ingat kisah tentang Abraham waktu tahun lalu. Saya ingat banget 2019 berarti. 2019 Januari ketika Tuhan bicara berkat Abraham. Setiap kali Abraham jalan selalu Abraham persembahkan. Mendirikan mesbah, persembahkan, pindah lagi kota mendirikan mesbah. Bapak ibu semua nanti kalau kita baca yang mengikuti pembacaan tentang orang Israel keluar. Setiap kali mereka berjalan masuk sebuah kota pasti didirikan mesbah. Pasti didirikan mesbah. Ketika dan setelah dijalankan bersama. Saya percaya impossible mission yang dari Tuhan. Kita bisa lakukan dengan baik dan benar. Saya mau tutup yang terakhir masih dari kitab Kejadian. Ayat yang ke-9, pasal yang ke-6. Ini udah dibaca. Riwayat Nuh, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 22, pasal yang ke-6. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Saya ulangi lagi. Tepat. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Waktu orang Israel mendirikan kemah suci, waktu orang Israel cuma 2 orang yang Tuhan kasih hikmat, turun pengertian. Cuma 2 orang yang merancang apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Lalu dibuatlah sama 2 orang ini, Bapak Ibu tahu. Mereka membuat tepat seperti yang Tuhan suruh. Ada kalimat yang menarik. Hidup saleh dan benar. Hidup saleh dan benar tidak akan sempurna tanpa engkau menjalankan seperti apa yang Tuhan mau. Karena bagaimana kita bisa lakukan dengan tepat? Hidup saleh dengan benar tidak menunjukkan engkau dekat dengan Tuhan. Tapi engkau bisa melakukan dengan tepat ketika engkau intim dengan Tuhan. Nuh selama di dalam Batrah, dia tetap membangun mesbah buat Tuhan. Mesbah keluarga. Amin. Kita berjalan dalam misi impossible-nya Tuhan. Gak usah khawatir, Tuhan membuat perbedaan. Setiap kita harus masuk area itu. Misi yang gak mungkin. Apapun yang terjadi, kalau mungkin kita gak butuh Tuhan. Tapi justru kita butuh Tuhan. Karena hidup kita adalah sesuatu yang gak mungkin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan menjalankan persembahan. Yang bertugas saya persilakan.
bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia telah sangka kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oke Bapak Ibu semua, tidak ada pengumuman yang spesial banget. Tapi minggu depan kita minggu pertama, jadi akan ada perjamuan kudus dan nanti akan dilayani oleh Ibu Gembala. Jadi Ibu Gembala akan hadir di minggu pertama. Memang di kondisi seperti ini kami yang memutuskan karena kondisi beliau harus cuci darah. Jadi saya menjaga untuk supaya tetap fit, makanya cuma sebulan sekali ya. Jadi beliau akan datang minggu pertama, minggu depan. Cuma beliau menyaksikan ini di YouTube. Jadi selama kita ibadah ini, YouTube kita tetap jalan ya. Jadi terus kita berdoa supaya makin hari makin lebih baik multimedianya kita. Dan minggu depan akan ada penampilan spesial dari tim PW yang baru Bapak Ibu semua ya. Saksikan. Jadi jangan sampai nggak datang karena ini yang tampil luar biasa semua. Ini worship leader yang keren banget gitu. Haleluya. Semuanya ganteng semua. Ya, oke. Saya rasa itu aja. Ada lagi? Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya untuk bagi berdiri. Hai memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita mau sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Dia Allah yang menyediakan, Dia Allah yang memberikan, Dia Allah yang sanggup melakukan apapun. Dia adalah Allah yang akan menyertai kita semua hari ini dan sampai selama-lamanya. Berkat sukacita, damai sejahtera yang daripada Roh Kudus menjadi bahagian kita. Kekuatan, kemenangan, sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan berikan buat kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus setiap kita mendapatkan kemenangan. Amin.